Ya, Bangku gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kali ini sih ya seperti biasa lah. Di tengah kesibukan Abang nih sebagai lawyer atau praktisi hukum, mungkin Abang sendiri ngedenger dan melihat yang sedang terbilang cukup viral khususnya di Indonesia tentang adanya hacker atau Bjorka ini, seperti apa pendapat Abang? Jadi pertama-tama saya sampaikan bahwa untuk hacker ya, untuk hacker itu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengakses sistem teknologi baik yang ada di yang dimiliki oleh pemerintah baik swasta. Nah, mereka bisa masuk ke akses-akses yang terkunci tersebut. Sepengetahuan saya, hacker itu dia berkumpulnya sesama hacker juga. Kalau kita ingin mengetahui siapa Bjorka namanya, itu sih gampang. Kita tinggal tarik salah satu dari beberapa hacker yang ada di Indonesia. Saya beberapa kali ya, memang mengetahui perkumpulan hacker itu dia tersembunyi ya, maksudnya istilah ini privasi, tetapi kan menurut saya pribadi hacker itu ada dua, ada yang melakukan legal access tujuannya melanggar hukum, ada juga yang hanya mengetahui aja. Sebenarnya untuk hacker itu kan pasti kalau dipublikasikan sebenarnya masuk ke ranah legal access, itu undang-undang ITE itu pasti masuk. Nah, namun tergantung dari mereka yang melakukan legal access tersebut, cara penggunaannya seperti apa. Kalau hanya dia pribadi yang mendapat informasi tanpa disebar, ya itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau seandainya ada para pihak dirugikan, itu akan membahayakan mereka ya, untuk hacker itu sendiri. Tapi selama ini sih hacker-hacker yang ada di Indonesia sih ya lebih ke menjebol keamanan program-program yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah, yang mana ada baik ada buruknya juga. Kalau baiknya, jadi perusahaan itu akan lebih bekerja keras agar program mereka tidak bisa ditembus oleh para hackers. Tapi kalau buruknya adalah program-program itu bisa mati dan tidak bisa dioperasikan kembali, sehingga akan menyebabkan kerugian yang luar biasa yang disebabkan oleh hacker. Hubungannya atau dengan yang berkembang yang viral pada saat sekarang ini, yaitu kalau kita kan masyarakat umum tidak tahu apakah informasi yang dibocorkan oleh hacker tersebut benar atau tidak. Hanya hacker dan Tuhan yang tahu, dan mereka yang dirugikan yang tahu benar apa tidak. Tetapi kalaupun itu benar, ya kalau kita sebagai praktisi hukum ya sampaikanlah kepada kepada satuan wartawan. Jadi informasi itu untuk legal access-nya itu mungkin lebih tidak kena ke undang-undang ITE ya, meskipun legal access-nya masuk. Tapi kan kalau disampaikan langsung ke wartawan akan memberikan ruang untuk
kontrol sosialnya, akan cross check langsung kan kepada siapa yang dibuka oleh hacker tersebut. Harusnya kan minta pembuktian terbalik. Kalau ternyata dalam pembuktian terbalik benar yang disampaikan hacker, ya seharusnya yang memberikan informasi bebas dalam dalam tuntutan, karena dia adalah sebagai pahlawan kalau memang itu benar. Tapi kalau seandainya itu tidak benar, maka melekatlah sanksi pidana di dia seperti itu. Jadi berpandai-pandailah. Tapi kalau seandainya mau menyebar sesuatu, lebih baik berikanlah informasi itu ke wartawan kalau itu benar. Tapi kalau itu tidak benar, itu akan mencelakai hacker itu sendiri. Khususnya pemerintahan Indonesia ini, menurut abang ini sudah cukup baik kah dari segi keamanan buat para hacker ini, atau seperti apa? Kalau statement itu kan untuk biar tidak panik aja masyarakat Indonesia. Sebenarnya dampaknya ini luar biasa, karena ini menyangkut data rahasia pribadi masyarakat kan. Belum lagi sekarang itu lagi marak-maraknya penipuan secara online, penipuan secara secara menggunakan teknologi, menggunakan data nomor rekening bank kita, seakan-akan itu dari bank, ada seakan-akan data dari ini adalah dari keluarga yang telepon, ada juga seakan-akan ini dari kampus, dari pokoknya dari berbagai macam lah. Penipuan yang terjadi di Indonesia ini lebih menggunakan teknologi, sehingga kalau kita masuk ke laporan Polda atau Mabespori, itu banyak sekali penipuan secara non ITE ini, secara teknologi ini. Yaitu dasarnya apa? Yaitu data kita udah sama orang lain. Kalau nggak dengan orang lain, mana mungkin dia bisa telepon kita, mana mungkin dia tahu alamat rumah kita, email kita. Nah, ini pemerintah harus menerapkan standar buat swasta, buat perusahaan pemerintah, untuk data kita itu benar-benar dilindungi, benar-benar tidak bisa ditembus oleh hacker. Hacker ini kan bekerjanya itu kan lewat dunia maya, dia bisa mengetahui. Tapi kok bisa ditembus seperti itu? Yang dapat memberikan informasi itu kan kalau tidak orang dalam, kalau tidak ya programnya ditembus oleh para hacker seperti itu. Maka pemerintah harusnya lebih mencarikan solusi yang terbaik, yaitu membuat suatu standar yang mana data-data masyarakat yang baik secara online, secara elektronik itu tidak bisa ditembus oleh para hacker seperti itu. Dengan adanya viralnya hacker atau biorka ini, ada yang sebagian itu berpendapat atau beropini, ini mah pengalian isu karena kasus Sambo ini belum selesai. Akhirnya ada isu baru yaitu biorka. Itu menurut abang gimana? Ya, karena ini kita belum tahu, orangnya belum ketangkap, kita tidak bisa statement terlalu jauh seperti itu karena tidak ada bukti juga kan. Tetapi kan yang kita ketahui, hacker ini kan manusia, dia mempunyai pandangan politik dia masing-masing. Nah, berarti dia bekerja itu kan menurut pandangan politik dia masing-masing. Ketika dia pro dengan pemerintah, dia akan menjelekkan lawan pemerintah. Ketika dia pro kepada lawan pemerintah, dia akan menjelekkan pemerintah. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat sejauh ini, ya mungkin ya kita tidak bisa memastikan juga. Ya mungkin kalau udah ketangkap baru ketahuan dia itu berdirinya apakah pro pemerintah atau lawannya pemerintah. Karena
seperti yang kita ketahui, setiap orang mempunyai kemampuan dan kelebihan selalu akan dipelihara oleh baik yang pro pemerintah atau bukan pro pemerintah, itu udah pasti, karena mereka kan mempunyai kemampuan yang luar biasa, dan tanpa kita ketahui juga ya, kalau untuk hacker ini kan contohnya netizen dunia maya yang tidak ada foto profilnya, itu kan perlu dipertanyakan juga itu. Dan itu pun waktu tahun pemilu kemarin banyak yang dipelihara, istilahnya netizen karbitan lah istilahnya, maka mencaci maki setelah ditelusuri nggak ketemu, seperti itu perlu di garis bawahi, mereka itu pro pemerintah atau mereka dipelihara pemerintah, itu aja. Nah, ada tambahan lagi gini Bang, jadi munculnya Bjorka atau hacker yang lagi happening atau viral saat ini, jadi sikap dia itu kayak dia sempat caption ke pemerintahan atau ibaratnya Indonesia saat ini, dia tuh sebenarnya kepedulian dia terhadap masyarakat atau keadilan negara ini, akhirnya dia kayak semacam dia muncul, itu bentuk gejolakan dia itu tidak puas terhadap pemerintahan yang sekarang Bang. Itu gimana menurut Abang? Kalau hacker yang mempublikasikan yang saat ini lagi viral itu, mungkin captionnya seperti itu ya, karena tidak adanya keadilan di negeri ini, maka dia munculkan beberapa temuan-temuan. Sebenarnya kan selama ini orang yang memberikan informasi yang benar, karena ketidakadilan itu kan bagian dari pahlawan juga menurut kita. Tinggal dari pemerintah dan masyarakat Indonesia yang menanggapinya secara apa. Tinggal kita lakukan pembuktian terbalik aja. Kalau seandainya pejabat negara yang diberikan membocorkan rahasianya, berfungsilah harusnya pihak-pihak KPK atau pihak-pihak kepolisian untuk meneliti itu para orang yang dibuka datanya, kan gitu. Kalau ternyata terbukti ya harusnya para polisi dan KPK atau jaksa itu berterima kasih pada hacker tersebut karena mereka udah membantu. Harusnya pihak penegak hukum itu harus tarik mereka untuk berkolaborasi untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia, baik itu yang berseragam berdasi putih, yang ada di pemerintahan, yang ada berlindung di pemerintahan, atau berlindung dengan mafia, atau berlindung dengan oknum-oknum, itu kan bisa dibongkar sebenarnya. Jadi yang petugas yang masih idealis harusnya mengejar itu, melakukan pembuktian terbalik. Menurut informasinya kan itu hacker juga masyarakat, itu adalah laporan masyarakat loh, itu harusnya ditindaklanjuti, bukan dia yang kita kejar. Harusnya pemerintah positif dalam hal laporan masyarakat tersebut. Selama ini kan kalau ada masyarakat yang tertangkap tangan karena melakukan kejahatan, kan itu atas laporan masyarakat. Kenapa pejabat tidak bisa dilaporkan secara laporan masyarakat? Hacker juga masyarakat, seperti itu. Harusnya kita ngambil hal yang positif dari hacker tersebut. Tetapi ketika laporan itu sudah ditindaklanjuti, ternyata laporan itu tidak ada, ya berarti ada pertanggungjawaban dari hacker. Tidak terbukti nih, barulah masuklah pasal undang-undang ITE-nya atau legal access di sana. Tapi selama ini terbukti mereka memberikan informasi yang benar, ya udah, kita nggak bisa juga. Berarti kita berterima kasih, harus dikasih reward menurut saya seperti itu. Artinya pemerintah malah harus merangkul intinya ya. Harusnya merangkul, jangan malah dipenjarain gitu. Merangkul dan dikasih wadah, harus dikasih wadah bahwa kamu ini berjasa sekali mengungkap kejahatan kayak gini. Kan kita tinggal pembuktian terbalik. Misalnya dia sadap si A,
ternyata hacker ini menyampaikannya di publis, dan pihak kejaksaan atau Mabes Polri bergerak untuk menelusuri itu. Ternyata terbukti ya itu ya orang yang terbukti itu yang dipenjara. Hacker harus dikasih reward karena itu hal yang benar. Tetapi ketika udah disidik atau udah dilakukan pembuktian terbalik, di dalam pembuktian nggak benar, baru hackernya diminta pertanggungjawaban. Ini datanya nggak benar nih, gitu. Seperti itu. BBM naik, kasus Sambo belum tuntas. Artinya muncul Bjorka atau hacker ini. Bisa dibilang kekecewaan atau ketidakpuasan dari salah satu masyarakat atau lapisan masyarakat, akhirnya timbullah hal seperti ini. Itu gimana? Tergantung kita melihat dari sudut pandang mana kita bisa melihat masalah ini. Kalau kita di pihak pemerintah, ya ini bisa dijadikan pengalihan isu. Kalau hackernya hatinya di pihak pemerintah, wah dia sengaja nih melempar bola panas. Akhirnya orang fokus akan masalah hacker. Tapi kalau dia di pihak seberang pemerintah, mereka adalah sebagai pahlawan yang mengungkap kasus baru. Ternyata ada kasus baru loh, selain kasus BBM, kasus Sambo kayak gitu. Maksudnya penegak hukum merangkul mereka akan mencari-cari masalah mereka. Intinya itu, kalau selama ini dia informasinya benar, harusnya mereka tidak cari-cari mereka, harusnya mereka merangkul aja, lakukan pembuktian terbalik terhadap orang yang dibuka datanya tersebut. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jangan sampai kita itu udah ada orang yang melakukan laporan masyarakat dengan membocorkan data, tujuannya ini, oh ini harus orang ini harus ditindaklanjuti nih. Masa orang udah diberikan lampu hijau malah kita penjarain, kan nggak mungkin. Mana mau orang besok melapor lagi, kita yang melapor ada kejahatan malah kita yang diindikan penjara, kan besok udah nggak mau. Seperti itu.